dulu 1,5 jam baru sampai. Alhamdulillah sekarang jalannya dah oke sekarang, dan tak jauh. Jadi pertama Allah yang berbahagia, ini adalah perjalanan. Jalan ini adalah jalan Madinah yang lama. Jadi perjalanan Rasulullah daripada Madinah ke Mekah adalah lewat sini, bukan daripada lewat kita lewat semalam itu. Inilah perjalanan Rasulullah SAW daripada Madinah menuju Mekah lewat sini beliau. Nah, karena kenapa Rasulullah menjalani tempat ini? Karena tempat kawasan sini jarang didapati bukit-bukit atau gunung-gunung kita nampak. Nah, jadi jalan ini memang jalan yang lurus. Dia rahmat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini saya pun dah memandu dan Fuad untuk melakukan tabiiyah, dan insyaAllah nanti mungkin kita akan bincang lagi besok hari Senin, Selasa bagi mereka yang langsung balik ke Singapura dan balik, bagi mereka grup yang ke Baitul Maqdis nanti pun tahun 21 pagi tidak keluar dari Mekah. Nanti mungkin kita akan bincang dengan Kak Nur besok, bila nanti ditaruh di pintu bila berapa kita bergerak. Nanti kita akan ada maklumat insyaAllah, baik jemaah Trimula atau jemaah dari Tengah Salam yang balik pada 20 hari bulan, yaitu hari Selasa nanti. Kemungkinan kebiasaannya kita keluar daripada hotel dalam jam 2 atau 2:30. Nanti kita akan kasih maklumat lagi itu insyaAllah. Pertama Allah yang berbahagia, Makatul Mukarramah ini kita kaji lagi atau kita ulangi lagi. Kenapa kita nanti sebelum kita balik ke kampung kita mesti melakukan tawaful wida. Tawaful wida adalah satu ibadah yang mana ikhtilaf. Imam kita Syafi'i mengatakan tawaful wida adalah hukumnya wajib. Mazhab yang 3 mengatakan hukumnya sunnah. Makanya kita kalau Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i, maka perkara wada ini mesti adalah perkara yang wajib. Lepas wada nanti, kalau boleh masuk naik hotel, maka lepas tu atau turun ke bawah ke lobi. Dan kalau boleh jangan beli barang apapun lagi termasuk air minum. Kebanyakan jemaah lepas tahap wada tu kadang-kadang haus, beli es krim dulu. Nanti kalau mau beli beli belanja, dah keluar tanah haram, itu boleh. Kebanyakan perjemaah tak perasaan lepas tahap wida panas, dekat hotel ada yang dia es krim beli. Padahal kita Imam Syafi'i tidak boleh lagi untuk beli barang-barang termasuk es krim dan air sejuk. Jadi misalnya kalau kita mau beli es krim, sebelum kita tak ada dulu, terus beli es krim dulu supaya tidak ada was-was nanti di dalam diri kita masing-masing. Dan nanti sebelum meninggalkan Mekah, kemungkinan kita ada rasa was-was ya. Was-was misalnya, saya ini dulu rasanya ada tertaruh sabun, atau misalnya kepala dulu pernah saya taruh ke atau ala luka saya. Perkara-perkara itu misalnya boleh kita tutup supaya tidak ada was-was, ragu-ragu lagi, kita bayar fidyah. Fidyah itu karena kadang-kadang sekarang ini tidak berlaku, tapi sudah sampai ke kampung halaman kita. Kata iblis, kamu tak bayar fidyah, umrah yang kamu lakukan tidak sah. Itu tuan dan puan, kebanyakan orang dah balik ke kampung baru teringat. Jadi tuan dan puan, nanti kalau ada yang merasa apapun bayar fidyah, nanti saya akan uruskan dan saya berikan beras dan saya bagikan kepada orang yang fakir miskin yang berhak menerimanya. Karena fidyah ini bukan dam ya, fidyah daripada beras. Kalau dam itu kambing, ini pun fidyah beras. Untuk menutup misalnya rambut kita kan sewaktu kita berumrah ada jatuh 1 helai, 2 helai, kalau 1 helai 1 mut, kalau 2 helai 2 mut, kalau 3 helai 3 mut, kalau 4 helai itu 1 ekor kambing. Jadi pertama Allah yang berbahagia,
Mungkin sewaktu kita tawaf umrah, sabun ada yang kita terinjak, ada yang perjalanan kita tawaf, betulah kadang-kadang dia cuci itu dengan detail. Kita ada ragu perasaan kita bayar sama fidyah. InsyaAllah iblis dan setan pun dah lari. Tetapi Allah yang berbahagia, karena tuan-tuan banyak juga ya kalau ada jemaah kadang-kadang, kalau tak ada itu bayarkan kambing. Kata saya itu bukannya anunya, ustaznya yang mau kambing tu. Padahal hukum mengatakan untuk membayar fidyah saja. Jadi pertama Allah yang berbahagia, kadang-kadang jemaah ada yang lupa, itu lupa tidak menjadi masalah. Misalnya kita kebiasaan lepas makan kita pakai sabun. Ketika kita makan misalnya lalu kita pakai sabun, kita lupa, kita pakai sabun baru kita ingat, itu tidak menjadi masalah. Itu namanya orang lupa. Jemaah tekan seperti kita puasa dalilnya. Biasanya lepas pagi kita sarapan pagi makan misalnya, dah kenyang perut baru kita teringat puasa, berhentilah makan. Itu boleh, itu tidak membatalkan bagi puasanya. Hadirin rahman yang berbahagia, insyaallah nanti tawaf wida kita lakukan, kita mengenal perjalanan kita yang masih panjang mungkin, dan mudah-mudahan ibadah wida yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jangan tawaf yang terakhir sampai Baitullah. Jadikanlah tawaf ini tawaf untuk sementara. Putuskanlah air mata ketika kita nanti melakukan melakukan tawaf wida, dengan air mata yang kita jatuhkan di samping Baitullah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memanggil kita lagi untuk melakukan haji atau umrah, InsyaAllah. Jadi InsyaAllah nanti kita akan bincang jam berapa nanti kita akan melakukan perkara tawaf wida nanti, InsyaAllah. Tetap Allah yang berbahagia. Jadi perbanyaklah duduk sekarang ini di dalam Masjidil Haram, karena tak berberapa lama lagi kita dan tuan-tuan akan balik ke kampung halaman. Perbanyaklah juga melakukan tawaf dan juga solat di dalam Hijr Ismail, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang solat di dalam Hijr Ismail yang berawal seperti hari yang pendek itu, mungkin teman-teman sudah tahu, sama hukumnya dengan salat di dalam Baitullah. Kalau kita teman-teman mau salat di dalam Baitullah tak boleh, karena Baitullah itu dibuka pada waktu-waktu tertentu saja. Maka lakukanlah salat di dalam Hijr Ismail. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mau masuk ke dalam Baitullah. Rasulullah SAW tidak memperbolehkan, kau tak payah masuk ke dalam Baitullah, kata Rasulullah. Salatlah di kawasan Hijr Ismail ini sama hukumnya dengan kau salat di dalam Baitullah. Jadi tuan-tuan, kalau ada yang belum pernah salat di dalam Hijr Ismail, lakukanlah salat di dalam Hijr Ismail itu. Dan juga dengan keadaan siapa yang belum mengucap Hajar Aswad, misalnya kalau mau mengucap, tak bayar itu sendiri saja misalnya, atau dengan family, keluarga, itu boleh. Karena kita kalau mengucap Hajar Aswad membuat orang sakit, itu dan puan nanti adalah menjadi dosa kepada kita, walaupun perkara itu sunnah. Jadi kalau biasanya kalau mau mengucap Hajar Aswad itu besok tak ada program, dan kalau bisa tak ada umrah, karena besok katanya Habib mau bikin umrah 7,5, siapa yang berminat boleh daftar dengan Habib, tapi ini uang sendiri. Malam ini. Okey, malam ni lepas makan jam 9 malam. Siapa yang ingin umrah dengan Habib Tanaim, daftar, tapi dibayar sendiri ya, bukan daripada program Babu Salam dan program daripada Primula. Siapa yang ingin umrah malam, itu nanti dengan Habib bayar sendiri, cari pet, pergi. Jadi program daripada Primula dan Babu Salam yaitu mengikat di Bir Ali semalam, yaitu Jiarana, dan hari ini Hudaibiyah, itu programnya. Jadi tetap Allah yang berbahagia. Bagi mereka yang ingin mengucap Hajar Aswad, biasanya perempuan pada 9 pagi besok ikut queue. Jam 9 laki-laki itu sana ikut queue. Jangan berdasar, kalau ikut queue terus, insyaAllah walaupun dalam setengah jam kita queue, insyaAllah kita boleh mengucap Hajar Aswad tadi.
Kalau kita mengucap hajar aswad, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena hajar aswad itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, jikalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucap hajar aswad ini, aku tidak akan melakukannya. Berarti Rasulullah mengucap hajar aswad adalah perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah tuan-tuan. Karena kata Sayyidina Umar, hajar aswad ini tidak dapat memberikan faedah dan tidak dapat memberikan mudarat. Tidak dapat memberikan faedah dan tidak dapat memberikan mudarat. Tapi hajar aswad yang kita kucuk, makanya hajar aswad itu dulu tuan dan puan, nama hajar itu adalah batu aswad, artinya hitam. Dulu hajar aswad itu bukan hitam seperti itu, putih. Malaikat Jibril mengambilnya daripada dalam surga. Setelah diletakkan di situ, maka memancarlah hajar aswad tadi ke seluruh sempadan tanah haram Makkatul Mukarramah. Makanya terjadinya sempadan tanah haram, di mana habisnya pancaran daripada hajar aswad, disitulah habisnya juga batas daripada tanah haram Makkatul Mukarramah. Jadi kepada Allah yang berbahagia, itulah mengenai karena hajar aswad ini, katanya kita mengucap itu dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita mengucap sekali, kita lakukan. Bisa ada program, misalnya yang mana yang lebih senang tu biasanya laki-laki sama laki-laki dulu, lepas tu tinggal sama istrinya. Kalau misalnya selesai membawa selesai laki-laki, baru yang perempuan dibawa bertinggal kepada temannya. Jangan mengucap hajar aswad di bawah. Benda-benda yang berharga dibawa. Kadang-kadang waktu kita mengucap tu, uang kita banyak hilang di sana. Mesti ada yang tunggu satu orang. Yang orang tunggu satu orang ini mesti kita kenal, satu hotel dan satu agensi dengan kita, satu perjalanan. Jangan misalnya tak kenal ada orang, tinggal dengan saya tu, barang-barangnya saya tunggu. Jangan. Kalau kita tidak kenal, jangan ditinggal barang-barang kita. Banyak tuan-tuan penipuan yang demikian. Teman-teman yang berbahagia, itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Dan insyaAllah tak beberapa lama lagi kita akan sampai di hotel yang kita duduki. Sebelum turun daripada tas ini, jangan sampai ada barang-barang kita yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim jemaah. Dan dengan waktu sudah pukul 10, jadi sampai di hotel nanti kita akan jemaah peluang istirahat selama 10 minit untuk minum air atau air kecil atau air wuduk, insyaAllah. Jadi siapa yang nak buat tawaf sendiri, umrah sendiri, dipersilakan jalan sendiri. Siapa yang ni kuat fakir, boleh turun di bawah lobi, tunggu lobi, insyaAllah. Kemudian kita nanti insyaAllah lepas makan malam jam 9 malam, kita akan adakan umrah di Tanaim, yang mana Tanaim ini adalah Masjid Siti Aisyah atau dipanggil Masjid Tanaim. Jadi kemungkinan ada jemaah yang pertama kali datang, belum pernah pergi. Tadi ada jemaah tanya saya, sebab tu saya bikin program ni dekat Masjid Tanaim di mana tu. Jadi saya jamaah kita kena pergi Tanaim sana. Jadi insya-Allah bagi siapa yang nak buat umrah Tanaim, nanti malam mandi sunat ihram lagi, pakai ihram bagi laki-laki, pukul 9 malam tunggu di bawah. Yang tak nak buat, nak tengok masjid, boleh ikut sama-sama juga esok Masjid Tanaim, insya-Allah. Kerana program kita hari ini adalah hari penghabisan yang nak pulang pada hari Selasa nanti, insya-Allah. Jadi besok hari Senin kita tidak ada apa program, insya-Allah. Program kita tawaf di mana? Di mana? Di Tun Daud. Shopping. Jadi mungkin ada jemaah minta saya buat pergi shopping, insya-Allah. Ada nak beli kapal kata dia. Jadi besok pagi kita tengok macam mana, jam berapa kita nak pergi shopping. Kita kumpul di lobi, kita ramai-ramai pergi shopping, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak pergi umrah nanti beritahu saya tengok. Kalau ramai, saya jumpa sama Kak Noh, kita atur gambar, kata ada kita ambil coaster, kita jalan sendiri, insya-Allah. Boleh jemaah? InsyaAllah. Jadi hari ini tadi sampai di hotel, naik 10 minit untuk minum air dulu ke apa, kemudian nak buang air kecil, ambil wuduk, turun bawah, kemudian kita pergi tawaf. Tapi siapa yang nak jalan sendiri, saya rasa sudah boleh jalan sendiri yang ada. Jalan sendiri bagi tepat sikit, tepat macam waktu zuhur 12.30 nanti kan. Jadi kita bagi nak ikut Habib, kumpul di bawah, kita tawaf sama-sama, insya-Allah. Ramai nak ikut Habib tak?
Ada yang lagi kabut? Ada, okey, tunggu di bawah.